Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supino Dinata. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi PAI, kelas 4H. Di sini saya akan membahas tentang UTS kami, yaitu perkembangan evaluasi. Langsung saja saya akan menyelesaikan tugas UTS perkembangan evaluasi. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan antara evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Baiklah, di sini saya menjelaskan perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran adalah penilaian berkaitan dengan pemberian nilai atau kualitas terhadap pencapaian belajar siswa, sedangkan pengukuran yaitu pemberian angka tentang suatu hal. Nah, sedangkan evaluasi merupakan proses yang memperlihatkan hasil dari belajar siswa itu sendiri. Yang kedua, jelaskan hakikat evaluasi program pembelajaran. Hakikat evaluasi program pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana seseorang pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Pengukuran alat tes ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan perhitungan angka dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Nomor 3, perbedaan antara evaluasi program pembelajaran dengan penilaian hasil belajar. Evaluasi program pembelajaran adalah sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menyajikan informasi tentang implementasi rencana program pembelajaran yang telah disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan. Penilaian hasil belajar itu adalah proses mengumpulkan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan berencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Dan yang keempat, jelaskan kegunaan evaluasi program pembelajaran. Di sini kegunaan evaluasi pembelajaran itu adalah program pembelajaran adalah untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan mencapai belajar peserta didik, serta keaktifan pendidik dalam mengajar. Mengukur dan menilai menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Yang kelima, jelaskan objek atau sasaran evaluasi program pembelajaran. Objek atau sasaran evaluasi program pembelajaran adalah dalam kegiatan evaluasi pendidikan, sasaran evaluasi dalam prestasi belajar, maka subjek evaluasinya adalah guru atau dosen yang mengampu mata pembelajaran tertentu. Yang keenam, jelaskan pengertian hasil pembelajaran. Baiklah, pengertian hasil pembelajaran itu adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Yang ketujuh, jelaskan pengertian penilaian. Evaluasi merupakan sandaran dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian.
Nur Kencana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Yang ke-8, jelaskan fungsi penilaian dalam pendidikan. Fungsi dalam penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Seringkali penilaian cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Yang ke-9, jelaskan mengapa pentingnya penilaian hasil belajar. Mengapa pentingnya penilaian hasil belajar? Ya karena penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Yang ke-10, jelaskan ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan itu ada beberapa. Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Sifatnya relatif karena nilai seorang siswa tidak selalu konstan dan berubah-ubah. Bersifat kuantitatif artinya hasil pengukuran berupa angka-angka yang dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam kata-kata kualitatif. Yang ke-11, jelaskan bentuk-bentuk hasil belajar. Bentuk-bentuk hasil belajar itu ada 5, yakni informasi verbal, kecakapan, intelektual, strategi kognitif, dan keterampilan. Yang ke-12, jelaskan pengertian tes. Jadi, tes itu merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau sekumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk dapat mengetahui atau mengungkapkan sejauh mana penguasaan terhadap suatu bahan kajian. Yang ke-13, jelaskan bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes ada beberapa. Yang pertama itu tes tertulis, lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya. Yang kedua, tes lisan, dilakukan pembicaraan atau wawancara tatap muka. Yang ketiga, tes perbuatan, mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan suatu unit kerja. Yang ke-14, jelaskan kelebihan dan kekurangan tes objektif. Kelebihan tes objektif dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang. Dengan menggunakan tes objektif, maka semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat ujian. Kekurangan tes objektif, butir soal yang diujikan kepada siswa atau mahasiswa kebanyakan hanya mengukur proses berpikir rendah, walaupun tujuan pembelajarannya yang akan diukur sebenarnya lebih tinggi dari sekedar ingatan atau pemahaman. 15. Jelaskan kelebihan dan kekurangan tes subjektif. Kelebihan tes subjektif sangat baik untuk tingkat sintesis atau evaluasi. Menggunakan jumlah item yang banyak dapat mencakup atau mewakili bahan pembelajaran yang luas. Menggunakan jumlah soal yang relatif kecil hanya mencakup bahan yang terbatas. Kekurangannya tes subjektif ini kurang representatif dalam mewakili seluruh skop bahan pembelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja.
Yang ke-16, jelaskan langkah-langkah pengembangan tes. Langkah-langkah pengembangan tes yang digunakan adalah: 1. Menulis spesifikasi tes. 2. Menulis soal tes. 3. Meninjau soal tes. Keempat, memperbaiki tes. Yang kelima, melaksanakan tes. Yang keenam, menganalisis item tes. Yang ketujuh, menginterpretasikan hasil tes. Ketujuh, langkah tersebut menjadi 2 fase, yaitu fase desain dan fase uji. 17. Jelaskan karakteristik tes yang baik. Karakteristik tes yang baik itu ada 2. Yang pertama, validitas, tingkat untuk mengetahui kesahihan, yakni ketetapan terhadap apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas, tingkat untuk mengetahui keejaan, yakni keberadaan jika digunakan pada waktu yang tepat serta situasi yang berbeda. Yang ke-18, yang terakhir, jelaskan langkah-langkah dalam menilai tes yang dibuat sendiri. Ada 5 langkah dalam menilai tes. Yang pertama, membuat dan menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan teknik yang tepat. Yang ketiga, pelaksanaan teknik yang tepat. Yang keempat, menganalisis penilaian. Yang kelima, menyesuaikan pembelajaran. Sekian dari saya. Itulah jawaban-jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.